Indonesia dimanapun berada, saya masih berada di lokasi di Desa Bojongkoneng ya Bu ya. Kebetulan begini, beberapa hari yang lalu terjadi eh, apa istilahnya mengemukakan aspirasi kepada kepala desa Bojongkoneng. Di belakang saya ini adalah warga Bojongkoneng dan kebetulan beliau adalah Pak RW-nya. Dan sekarang ada beberapa sahabat-sahabat warga Bojongkoneng yang ditahan oleh pihak kepolisian, yang dalam bahasa hukumnya diduga melanggar pasal 172 pengerusakan dengan ancaman 5 tahun sampai 6 tahun penjara. Kebetulan yang ditahan itu yang sekarang adalah saudara Emon dengan dua orang apa satu orang? Ada tiga satu. Nah, saudara Emon warga Bojongkoneng itu ditahan di kepolisian di Polres Bogor. Kebetulan beliau adalah istrinya Emon dan kebetulan Emon adalah salah satu warga yang ditahan oleh pihak kepolisian yaitu Polres Bogor. Nah, kawan-kawan yang di belakang ini adalah punya empati yang cukup besar untuk Emon. Jadi beliau selama ini ada yang ke hutan, kocar-kacir, ada yang bersembunyi, dan ada beberapa orang yang melakukan pemanggilan. Terus ini menjadi suatu proses pembelajaran bagi kita semua. Saya melihat di sini bahwa surat penangkapan yang diterbitkan oleh kepolisian dengan surat ini pelapor pertama itu adalah kepala desa Bojongkoneng. Pelaporan pertama yang dilakukan oleh kepala desa Bojongkoneng dan sudah dilakukan upaya perdamaian atau pencabutan pelaporan. Namun ada pelaporan yang baru dari pihak kepolisian yang diduga mencantumkan LP bukti laporan yang sudah dilakukan dading. Berarti intuisi saya berkata bahwa ada pelapor lain, entah itu kepala desa, kecamatan atau bupati. Nah, berarti kan ini ada unsur politisasi. Ketika seorang kepala desa sudah melakukan dading dan kepolisian memanggil atau menangkap seseorang dengan satu panggilan dan ada surat penangkapan yang sudah dilakukan dading dengan kepala desa. Nah, sahabat-sahabat kita yang dibawa di belakang ini adalah punya jiwa korsa untuk Emon. Jadi kawan-kawan, daripada bersembunyi, daripada sekarang meninggalkan anak istri di hutan, sampai saya lihat juga miris ya, mending kita bersama-sama mendatangi Polres untuk bisa menunjukkan satu korsa kepada Emon ya. Jadi begini, ada beberapa kawan kita yang sudah dilakukan pemanggilan di pasal 172 itu ancamannya 5 sampai 6 tahun penjara. Otomatis syarat kepolisian menahan seseorang itu di atas 5 tahun penjara ya. Beda dengan cuman ancamannya 9 bulan atau 1 tahun, itu 1 kali 24 jam aja di 1 kali 24 jam aja itu ancamannya di atas 5 tahun ya. Nah, ini sudah terjadi dan ini ada upaya pelaporan dari pihak lain ke pihak kepolisian. Saya sebagai lembaga bantuan hukum memberikan penerangan. Insya Allah saya dampingi bersama tim-tim lawyer Lembakum. Kita fighter aja. Kita diciptakan sebagai laki-laki untuk menghadapi masalah, Pak. Jangan Bapak dipanggil 3 kali nggak ada malah masalah kayak gini jadi daftar pencairan orang, kan memalukan gitu loh. Ya, kita fighter, kita datang ke Polres, ya kan, kita audiensi seperti apa. Syukur-syukur dari tayangan visual ini baik wali kota ataupun Pak Camat mendengar aspirasi masyarakat, karena mereka dipilih itu untuk memberikan suatu pelindungan dan pelayanan kepada masyarakat, bukan dengan cara seperti ini ya. Jadi mereka dipilih oleh warga dan masyarakat untuk melayani masyarakat. Kenapa sih warga melakukan aspirasi? Karena berarti kan ada sesuatu hal yang inkonstitusional dengan janji-janji pimpinannya waktu mereka mau jadi. Seolah-olah warga di sini tidak punya kepala desa kelihatannya. Karena dari awal sudah terjadi, barulah hal terjadi semacam ini. Jadi saran saya dari Lembakum Indonesia, bapak-bapak kooperatif, bapak-bapak fighter, insya Allah Lembakum Indonesia membantu mengawal, jangan sampai terjadi ada hal-hal yang tidak baik. Contoh, saya ini pembelajaran buat masyarakat luas. Di sini ada beberapa warga yang, contoh misalkan ibu ini istrinya Emon.
istrinya Emon ini ada dari pihak kepolisian meminta sejumlah uang. Berarti kan dalam arti kata oknum atau orang yang ada di lapas meminta transfer untuk buka kamar, ya. Jadi kalau Bapak Kapolri melihat tayangan video ini, apakah ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian bisa meminta kepada masyarakat untuk buka kamar? Itu kan fasilitas negara, ya. Sekarang masyarakat ditangkap, ada informasi. Ibu boleh diceritakan yang meminta uang itu dari pihak mana itu? Untuk kamar itu? Dari pihak Polres. Ya nggak tahu, pokoknya Bang Emon telepon sama saya, terus harus transfer. Ibu transfer berapa? Jadi pertama 4 juta, terus 2 juta. 2 juta. Ditransfer ke atas nama Eko Iya, Supriyatno. itu tidak diketahui, yang jelas itu mungkin terjadi Emon karena sudah ditahan di pihak kepolisian. Tapi logik kita berpikir ada WA untuk dikirim gitu kan. Ya. Dan Ibu nanti suatu saat pembelajaran juga buat Bapak sebagai ayahnya Emon, apabila ada dari pihak kepolisian mengatasnamakan, mungkin ada juga penipuan yang masuk di dalam situasi seperti ini. Pak, ini dari Polres kita meminta itu gitu kan. Yang dinamakan kepolisian itu terstruktur dan dia punya nilai etos kerja yang bagus. Jadi jangan percaya ini atas nama kepolisian meminta uang. Tidak ada, Bu. Tidak ada undang-undang polisi itu minta uang kepada masyarakat. Ya, itu oknum ataupun orang yang memanfaatkan situasi. Dan Bapak juga jangan khawatir, sistem kepolisian sudah bagus. Oh, Bapak saya kalau mau makan harus ditransfer. Kan bukan begitu kan? Itu dijamin, Pak, di dalam nggak bakalan kelaparan. Negara kita negara hukum yang berkeadilan. Terus Bapak juga jangan khawatir kalau misalkan Emon itu disiksa segala macam. Jadi hilangkanlah rasa seperti kayak begitu. Jadinya kitanya was-was. Kalau misal sugestinya kita buruk, nanti kita jadi buruk gitu loh. Jadi kita bismillah, kita fighter aja ya, daripada kita dicari-cari dengan penyidik, ditakut-takuti, kita datang aja. Kita punya rasa empati untuk Emon, kita adalah pelaku yang melakukan demonstrasi waktu di kelurahan. Ya. Atau misalkan memang ada beberapa dari hasil penyidikan kepolisian di antara wajah teman-teman yang menjadi tersangka, kita siap mempertanggungjawabkannya secara hukum, ya. Tapi secara finally kita nanti akan menyentuh hati para pelapor ini siapa gitu kan. Pelapor ini siapa? Sudah tahu kan, Bojongkoneng ini adalah satu sentral viral di negara kita, di mana ada perusahaan raksasa yang memang dengan mega proyeknya meluluhlentakan semua pertanian gitu loh. Ya. Kan sampai ada tanah garap jam 2 ngasih uang apa namanya Pak RW? Santunan lah. Ya, santunan jam 2 malam gitu kan. Nah, jadi mulai sekarang semua duduk di meja para pendamping Bapak gitu loh, ya. Jadi untuk sahabat-sahabat tembakau Indonesia dimanapun berada yang memang bertepatan dekat dengan wilayah Bojongkoneng atau Bogor, kita satu padu membantu masyarakat ya. Kita jangan pernah takut dengan hal-hal yang akan merugikan kita. Semua di prosedur sudah diatur. Kita sepakati pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45, negara kita itu negara hukum. Jadi semua harus melalui proses hukum ya. Nanti kita analisa dulu berkas bapak-bapak semuanya. Kita bikin konstruksi hukumnya seperti apa kita bila melakukan somasi balik atau kita melakukan upaya hukum lain, itu juga segala regulasi yang diatur ya. Saya tegaskan jangan memberikan kuasa yang bukan kepada LBH atau advokat. Karena undang-undang di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Advokat, yang berhak menangani kasus litigasi maupun non litigasi adalah advokat. Bukan seorang jenderal, bukan seorang TNI, bukan seorang Polri gitu kan. Atau bukan seorang lembaga-lembaga yang lain ya. Jadi percayakan kepada advokat. Nah, untuk teman-teman yang sekarang berdiri di sini, kebetulan teman-teman yang punya jiwa korsa untuk Emon. Nah, untuk selanjutnya perkara-perkara lain yang menyangkut masalah penggusuran lahan dan lain sebagainya, silakan. Nanti di sebelah sana Lembakum Indonesia akan membuat posko pelayanan hukum untuk masyarakat ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang merasa ada yang bisa dilaporkan kepada Lembakum, silakan laporkan. Silakan minta konsultasi hukum yang baik. Bagaimana cara menghadapi kasus-kasus agar tidak terjerat dari hal-hal yang merugikan bapak-bapak semuanya ya. Jadi untuk masyarakat Bojongkoneng yang berdampak penggusuran Sentul City Group, silakan
datang ke, bisa disebutkan Pak, ini alamatnya Pak RW, Pak Yai. Kampung Gunung Batu. Nah, di situ ada Kampung Gunung, Food and Relax. Jadi di sini ada Resto. sebuah villa punyanya Pak Yai, mungkin bisa menampung aspirasi masyarakat dan memberikan penyuluhan buat masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dan penerangan hukum. Dan saya tekankan dan saya tegaskan untuk masyarakat Bojongkoneng yang membutuhkan bantuan hukum dari Lembakum Indonesia, silahkan untuk datang di sini ya, dan silahkan untuk disampaikan permasalahannya seperti apa, dan Lembakum Indonesia menerima kuasa secara cuma-cuma atau gratis. Jadi secara cuma-cuma atau gratis, yang mana nanti Lembakum dengan segala upaya bisa membantu masyarakat. Tapi dilandasinya begini, kita harus sama-sama berjuang Pak, ya. Apabila ada suatu masalah sampai ke ranah yuridis persidangan, ini kan masalah-masalah Bapak. Ada beberapa masyarakat yang di situ ada celah untuk melakukan gugatan. Bapak-bapak juga nggak mungkin Lembakum Indonesia yang bayarin ya. Bapak-bapak mencari uang bagaimana untuk membayar biaya gugatan. Kalau lawyer mau berangkat dikasih bensin, dikasih makan, cuman itu aja yang kita pikirin. Kalau yang lain-lain nggak usah dipikirin dulu ya. Sekarang daftarkan dulu masyarakat di sini yang berdampak dirugikan atau apalah itu ke Lembakum Indonesia, bikin surat kuasa. Surat kuasa itulah jantung kami Pak, jantung kami sebagai wakil dari Bapak. Bapak pun nanti nggak merasa ketakutan. Ketika Bapak ada intervensi, ada hal-hal yang lain, saya tidak akan menerima informasi atau terpengaruh, atau misalkan saya mengungkapkan statement apapun, silakan hubungi lawyer-lawyer yang sudah menandatangani dalam surat kuasa. Bapak pegang dokumen surat kuasa, dengan Bapak pegang juga kartu nama dari para lawyer Lembakum Indonesia. Nanti Bapak bisa memberikan informasi kepada beliau, hubungi nomor lawyer saya, itu bahasanya seperti kayak begitu. Hubungi para legal Lembakum Indonesia bisa ya. Jadi dengan adanya Lembakum Indonesia hadir di Bojongkoneng yang menjadi viral di jagat maya ini, mudah-mudahan sedikit bisa membantu penyuluhan hukum buat Bapak. Ini loh hukum yang sebenarnya. Amin. Jangan sampai begini, loh kok Emon ditahan gitu kan, kok ini udah kan saya sudah bilang 172, pasal 172 itu ancamannya 5 sampai 6 tahun. Di atas 5 tahun udah pasti ditahan. Jadi bapak-bapak sekarang yang dilakukan pemanggilan oleh pihak kepolisian, begitu dimintai keterangan langsung ditahan, memang undang-undangnya memerintahkan begitu. Tetapi daripada bapak-bapak mempersulit penyidikan, kita kooperatif saja. Kita kooperatif, kok udah ada yang dampingin kan begitu. Jangan kembali lagi ke belakang ya. Maka ini jadi pembelajaran. Jangan sampai ketika kita ada sesuatu, demonstrasi itu dibolehkan oleh undang-undang. Mengemukakan aspirasi di muka umum diperbolehkan, tapi dengan cara-cara yang prosedural. Kalau pelanggaran destruktif yang Bapak lakukan kemarin dengan merusak aset negara, itu jelas salah gitu loh. Itu yang saya sesalkan ya. Jadi tugas kami pun di sini bukan membela Bapak yang salah jadi benar, bukan. Ya. Saya hanya membela hak Bapak di sini, hak Bapak yang dilindungi oleh hak asasi manusia, ya. Jadi visual ini saya akan upload di channel YouTube Lembakum Indonesia, dan bagi siapapun yang berkepentingan dengan warga Bojongkoneng, kalau misalkan bisa kita kooperatif, kita berbicara. Di sini Lembakum Indonesia sudah menerima beberapa aspirasi dan akan membuat surat kuasa. Lebih baik kita duduk cari permasalahannya, karena kebenaran dan kesalahan itu tidak akan pernah tertukar. Itu pasti ada jalannya. Jangan sampai berpikir masalah yang salah jadi benar, benar jadi kebalik. Jangan sampai terjadi seperti itu. Dan Lembakum Indonesia diciptakan adalah lembaga yang defender untuk membantu masyarakat ya. Kita tidak takut dengan siapapun karena kita negara hukum ya. Dengan cara apapun Lembakum Indonesia mohon doa dan support akan membantu siapapun masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum tanpa harus dengan email-email yang tidak jelas. Yang jelas kita bantu masyarakat seikhlas mungkin, kita bantu masyarakat dengan support doa. Masyarakat itu di sini sekarang lagi kena dampak Covid, lagi semuanya pada susah. Dengan adanya seperti kayak begini, saya sangat khawatirkan dan saya miris sekali gitu loh. Sampai kenapa harus terjadi kita tidak punya kepala desa, seolah-olah kita tidak punya kepala desa gitu. Itu yang saya khawatirkan. Padahal bapak-bapak memilih kepala desa itu untuk apa? Untuk memimpin desa kita bisa menjadi lebih baik, betul nggak? Nah, jadi jangan sampai menjadi kepala desa yang tidak relevan, yang tidak punya kapabilitas untuk Bapak jangan salah pilih lagi nanti. Ya. Kalau sekarang kepala desanya sudah baik nih Pak, kita terima kasih untuk Bapak Kepala Desa Bojongkoneng
yang sudah membutuhkan surat dading atau pencabutan kuasa di Polres Bogor, dan ini menjadikan suatu landasan kami untuk membela hak kami. Jangan sampai ada pelapor-pelapor lain yang secara politik untuk melanjutkan hal tersebut. Kasihan masyarakat di sini. Ada pengaduan dari suatu masyarakat, dia sampai sembunyi di hutan, istri anaknya tidak makan. Bagaimana? Negara lagi susah, ya. Jadi kalau visual ini dilihat oleh Pak Bupati atau Pak Camat, tolonglah warga yang tidak tahu menau kenapa terjadi gejolak dan lain sebagainya, ya. Jadi jangan ada kesempatan dalam kesempitan di saat warga juga lagi mencari keadilan, mencari kepala desa saya mana, kok tidak mau menampung aspirasi saya gitu loh, ya. Jadi untuk kepala desa yang lain, jadilah kepala desa yang cerdas, yang baik. Jangan menjadi kepala desa yang goblok dan tolol yang dipilih oleh rakyat dan merugikan rakyat, ya. Ya. Jadi saya tekankan untuk sahabat-sahabat Tembakau Indonesia dimanapun berada, tetap menjadi garda terdepan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu, karena masyarakat beginilah kondisinya saat ini. Saya memang tidak punya apa-apa, saya bukan orang yang banyak harta, tapi saya terpanggil ke sini bagaimana untuk bisa membantu semaksimal mungkin. Intinya begini Pak, di sini tidak ada orang yang membutuhkan, kita bersama-sama, kita berjuang. Kalau kita sudah bersama-sama kita berjuang, Bapak tidak punya, saya ada, kita bantu, begitupun saya. Jadi jangan berpikir yang lain-lain dulu sekarang, ya. Jadi mudah-mudahan Allah semuanya melindungi kita semuanya. Amin. Ini adalah bagian hidayah untuk kita lebih baik, dan semoga pertemuan Meleng ini menjadi nilai ibadah buat Emon yang lagi ditahan. Amin. Juga ini menjadikan suatu cara bagaimana lembaga-lembaga yang lain juga membantu di sini. Nggak harus Lembaga Indonesia, LBH yang lain, ayo kita bergandengan tangan karena kita satu undang-undang membantu masyarakat yang tidak mampu. Sekian dari Bojongkoneng. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.